besar ini. Tahun ini baru menginjak usia 15 tahun. Karena situasi keluarga yang miskin. Jadi dia sudah lama putus sekolah. Bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kemana dia pergi, juga dibenci. Tapi tidak ada yang mengharapkan. Dia akan menjadi miliarder 1 juta dolar. Terkenal di seluruh Amerika Serikat. Dan kekayaannya, semua dari koran ini. Di atas koran tertulis tentang orang bernama Andrew Carnegie. Dia juga seseorang yang putus sekolah untuk mencari uang di usia muda. Saat dia berumur 12 tahun, dia mulai bekerja sebagai tukang pos. Juga menderita penghinaan terhadap anak laki-laki kaya. Tapi akhirnya, dia masih akan menjadi miliarder juta dolar. Baca di sini, anak laki-laki itu melihat ke langit. Bersumpah, tampilan menghina meremehkannya. Dia juga akan menjadi miliarder. Pulang rumah, anak laki-laki itu memberikan koran itu kepada ayahnya dan berkata, "Saya ingin menjadi miliarder." Tapi sang ayah menjawab seperti ini. "Kamu mengingatku dengan baik. Kamu tidak akan kaya. Kamu hanya bisa menjadi satu jenis orang. Itu adalah orang dari kelas sosial yang lebih rendah. Kakekmu. Begitulah dia mengajari saya. Yang seperti itu. Itulah satu-satunya cara saya bisa mengajari Anda." Dengarkan ayah. Tapi kata-kata yang tidak berarti tidak memiliki alasan. Bocah pendiam itu tidak berbicara. Kemudian lihat ibu yang sakit parah. Dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Semua hidup hanya sementara seperti itu. Bahkan uang untuk membeli obat untuk ibu. Bahkan tidak bisa memilikinya. Jadi dia memutuskan untuk keluar dan berguling-guling. Karena dia tahu itu hanya mencarikan banyak uang yang bisa menyelamatkan ibunya. Tapi dia tidak tahu itu. Keberangkatan kali ini bertekad sangat jauh dari rumah. Bocah itu tidak punya uang untuk membeli tiket kereta api. Hanya bisa menyelinap naik kereta baru saja gulungan. Begitu, setelah tidur, dia sampai ke Texas. Kemudian sebelum kereta tiba di stasiun, dia melompat turun dari sana. Dia juga bingung, tidak tahu harus kemana sekarang. Jadi dia mengikuti sekelompok orang. Datang ke kota kecil, tepat waktu saja di kota. Ada pemilik peternakan yang merekrut pekerja. Untuk mengatasi masalah makan, bocah yang mempertaruhkan nyawanya, melangkah maju depan. Coba perkenalkan dirinya dengan pemilik peternakan. Tapi dia ingin menemukan seseorang yang kuat dan sehat. Jadi bocah itu, kembalilah dan angkat pria gendut di sebelahnya. Untuk membuktikan diri. Buat pemilik peternakan tertawa. Melihatnya begitu antusiasme, dia memutuskan untuk membawa bersamanya. Di pertanian, bocah itu telah mengenal dengan sahabat terbaik dalam hidupnya. Itu Gus, pria berjiwa bebas seusianya. Sebenarnya Gus lahir dalam keluarga pemilik pertanian kaya, tapi karena krisis ekonomi, jadi hanya bisa keluar, bekerja untuk orang lain untuk mencari nafkah. Mimpinya adalah membangun kembali bisnisnya, menjadi peternakan terbesar di Texas. Dua jiwa muda liberal, tapi takdir itu kesulitan berteman satu sama lain seperti ini. Mereka saling menyemangati sampai malam. Menyaksikan para pekerja berkumpul untuk bermain kartu. Bocah itu jatuh ke dalam perenungan. Merasa bahwa jika hanya seorang pekerja upahan, lalu seluruh hidup ini, dia bahkan tidak bisa menjadi miliarder. Pada akhirnya seperti orang-orang ini. Bodohnya bodoh di bawah cahaya yang berkedip-kedip. Jadi bocah itu menemukan pemilik peternakan. Dia bertanya langsung. "Saya ingin tahu, bagaimana saya bisa sekaya seperti Anda?" Pemilik peternakan mengatakan kepadanya, ada banyak syarat untuk sukses. Tapi hanya menjadi domba memimpin dalam kawanan. Hanya dengan begitu baru bisa panggil berhasil. Kalimat ini membangunkan dia. Dia bertanya kepada bos, "Jika saya menyelesaikan pekerjaan saya sebelum waktunya, apakah itu dapat menghemat uang Anda?" Bos berkata, "Itu benar." Kemudian bocah itu berkata, "Besok saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Uang lebih itu, bisakah kamu berbagi porsi denganku?" Pemilik peternakan menjawab sambil tersenyum, "Aku menghargaimu, tapi kamu tidak akan berhasil. Ayo lihat saja." Pagi hari berikutnya, ketika orang lain menggosok matanya, bangun untuk bekerja, bocah itu tidak terlihat. Ternyata, dia telah bekerja sejak jam 3 pagi. Dia sudah terbiasa dengan proses kerja. Kemudian, dia juga hanya menugaskan orang lain untuk bekerja sama. Seseorang yang bertugas menggali lubang. Orang lain bertanggung jawab atas instalasi. Ini seperti ban berjalan di pabrik. Pemilik peternakan berdiri di satu sisi dan memandangnya. Senyum sangat puas. Begitu, efisiensi kerja mereka meningkat secara signifikan. Jadi selesaikan pekerjaan lebih awal. Bocah itu juga mendapat bonus. Ini uang pertama untuk dia. 30 dong. Setelah mengambil uang, hal pertama yang dia lakukan adalah kirim 20 dong ke rumah untuk ibunya membeli obat. Dan pada saat ini, bocah itu mendapat kesempatan, hal terpenting dalam hidupnya. Satu ikat pinggang emas mengkilap. Tertarik perhatian bocah malang yang berdiri di sampingnya. Dia bertanya pada pria itu, "Bagaimana saya bisa kaya seperti Anda?" Pria itu hanya mengatakan satu kalimat. Di padang rumput Texas,
Di mana-mana adalah emas. Penting bahwa penglihatan Anda cukup dalam. Bocah itu yang sangat pintar. Segera pikirkan minyak. Apakah saya benar? Apakah itu minyak? Pria itu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Berbalik dan pergi. Pertemuan adalah takdir. Ada orang yang hanya melihat satu kali. Telah menjadi abadi. Benar, bocah itu yang baru ditemukan. Bagaimana keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya? Baru saja berbalik, terpesona oleh gadis cantik ini. Gadis itu secara alami terbuka. Halo. Tapi dia sangat tegang. Tidak dapat berbicara. Gadis yang tidak membenci. Karena dia adalah anak miskin dari pedesaan. Dia bahkan mengundangnya ke pesta dansa sekolah. Bocah itu dengan cermat merawat dirinya sendiri. Kemudian dengan malu-malu pergi ke pesta. Gadis bernama Hana. Sebagai seorang hot girl yang dicintai oleh banyak orang. Pria yang tidak mau melewatkan kesempatan. Jadi dia memutuskan untuk mengaku. Aku ingin menikahimu. Ini adalah pepatah terbaik yang dia katakan. Sejak kalian berdua saling mengenal. Hari itu dia pergi ke sekolah untuk menjemput Hana pulang. Dia membawa tas kerja. Terlihat sedikit mencela diri sendiri. Dan di sebelahnya ada anak laki-laki yang hangat dari keluarga kaya. Mengemudi untuk menjemput Hana. Sekali lagi sangat sombong. Menertawakan adalah katak mau makan daging angsa. Pria yang tidak tahan lemah. Maju depan. Mengatakan meskipun aku anak desa. Tapi akan datang suatu hari. Saya akan menjadi miliarder. Sebenarnya Hana juga punya perasaan. Dengan bocah itu. Dia memberi bocah itu. Pergi ke kantor kepala sekolah. Semoga bisa menang. Satu tempat bagi mahasiswa untuk duduk dan mendengarkan ceramah. Maka dia akan bisa tinggal. Tapi kepala sekolah belum mengatakan apa-apa. Bocah itu tidak setuju. Dia berpikir bahwa belajar. Buang-buang waktu. Cukup baginya untuk belajar secara sendiri. Dia juga banyak terdaftar. Orang yang sukses tapi tidak perlu belajar. Kepala sekolah mengatakan, adalah baik bagi orang muda untuk memiliki ambisi. Tapi pendidikan yang baik, sangat penting untuk masa depan kamu. Untuk membuktikan diri, bocah itu meminta Hana untuk mengajukan pertanyaan. Tolong beri saya nomor 5 atau lebih angka. Kalikan dengan angka lain. 56.679x61. 3.457.419. Gunakan hanya 1 detik. Bocah dapat menghitung hasilnya. Hana diperiksa lagi. Setelah melihat jawaban yang benar, dia juga terkejut. Tidak hanya itu, dia baru saja melihatnya. Kepala sekolah memiliki penyakit kulit. Selanjutnya, penyebab pasti penyakit dapat dikatakan. Lalu dia berkata, kepala sekolah menerima pendidikan yang baik. Pendapatan tahunan mungkin $1.700 kan? Dibandingkan dengan kota ini, itu banyak. Tapi saya tidak puas dengan uang yang sedikit itu. Setelah keluar dari situ, Hana merasa marah. Dengan kata-kata bocah itu, dia berbicara, kamu membuat wajah. Perselisihan menang atau kalah. Hanya melihat, mencela diri sendiri dan kelemahan batin kamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hari berikut, Hana melihat anak itu muncul di kelas. Dia sangat senang. Bocah itu yang mendengarkan pendapatnya. Setelah pergi ke sekolah bersama, cinta di antara keduanya semakin kuat. Mereka memiliki waktu yang indah dan indah. Tapi tiba-tiba suatu hari, medan perang menyebarkan berita. Jepang menyelinap menyerang Pearl Harbor. Tapi dia juga seorang pemuda yang bersemangat. Jadi dia berbohong tentang usianya. Untuk melamar tentara. Setelah mengetahui berita tersebut, gadis itu bertengkar hebat dengannya. Aku tidak ingin menunggumu. Tapi tepat setelah itu, maafkan saya. Hana, aku mencintaimu. Aku akan menunggu kamu. Aku akan selalu menunggumu kembali. Adegan bergerak ke medan perang. Petugas itu memberitahu seorang prajurit baru. Pergi ke garis depan untuk melaporkan. Tapi dia tidak berani. Anak laki-laki itu melihat itu. Langsung memegang surat itu. Kemudian tanpa melihat ke belakang. Langsung pergi. Setiap kali melihat peluang. Bahwa dia benar-benar tidak ketinggalan. Tapi dia terlalu ceroboh. Jadi baru setengah jalan. Lalu menginjak ranjau meledak. Beruntung bisa bertemu dengan teman dekat tahun itu, Gus. Sekarang mereka berkelahi bersama. Gus mengambil risiko menariknya kembali. Baru saja menyelamatkan hidupnya. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya berkedip. Anak laki-laki yang menjadi pria. Setelah meninggalkan tentara, dia menggunakan semua tabungan. Beli penggali sumur. Tapi selamanya tidak bisa menggali minyak. Keluarga itu sangat miskin sehingga mereka hampir kehabisan makanan. Dan mereka masih harus membesarkan 4 anak. Pasti kalian ingin bertanya, dengan siapa dia menikah? Di mana Hana? Lihatlah mata dan wajah istri. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam film,
Tapi saya sepenuh hati percaya itu. Dia adalah Hana. Orang ini jenius. Tapi dia nasib tidak baik. Habiskan semua tabungan dia untuk membeli mesin penggali sumur. Tapi tetap tidak bisa menggali minyak. Tapi hari itu, saat bermain dengan anak-anaknya, sebuah kalimat dari seorang putranya membuat dia mengerti. Lihat baik-baik, bisakah kamu mengajariku cara melempar bola? Aku tidak tahu harus membuang kemana. Baik, pasti ada yang tahu. Siapa nama orang-orang itu? Mereka ahli. Benar. Cari ahlinya. Sempurna. Temukan spesialis untuk bekerja di spesialisasi. Red cepat. Undang seorang ahli. Setelah penilaian ahli. Benar saja. Mereka menemukan ladang minyak yang besar. Red. Kali ini, dia benar-benar menjadi berkaya. Ahlinya telah menemukannya. Cadangan minyak. Jumlah hingga 50 juta barel. Suatu hari bisa menjual $1.000 Amerika Serikat. Meskipun jarak ke target, menjadi miliarder masih jauh, tapi menjadi jutawan adalah, itu terlalu lebih banyak. Pada saat ini, pemilik pertanian tua sudah bermata merah karena cemburu. Jadi mengambil kesempatan untuk menghancurkan. Ingin pria itu memberinya bagian. Dia terus terang mengatakan, menuntut Red di pengadilan. Tapi Red masih ingat betul itu. Undang para ahli untuk bekerja di bidang khusus. Dia mengundang lagi pengacara kulit hitam terbaik. Katakan saja beberapa kalimat dan masalahnya terpecahkan. Kontrak ditandatangani. 2 tahun 2 bulan yang lalu. Pengadilan menerima sengketa dalam 2 tahun. Di sini. Jangan bilang kamu tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Saya mengatakan kepadanya. Saya hanya seorang pengacara perceraian. Melihat pria kulit hitam itu mengira dia pintar dalam hal itu, Red memutuskan untuk menariknya ke sisinya. Kemudian mereka menggali lebih banyak minyak setiap hari. Bisnis semakin berkembang. Berapa tahun, Red menaruh semua pikirannya untuk bekerja buat anak-anak setelah mereka dewasa. Mereka semua menjadi anak orang kaya. Kecuali membuka mulut untuk meminta uang, maka itu tidak akan melakukan apa-apa. Dan Red juga tidak peduli tentang ini. Sekarang dia hanya memiliki satu hal dalam pikiran. Itu untuk dapat membeli lebih banyak peternakan dan gali lebih banyak ladang minyak. Tapi kali ini, akhirnya, Red dalam masalah. Pihak lain bertekad dan menolak untuk menandatangani kontrak. Red hanya bisa, butuh banyak usaha untuk meyakinkan. Dan orang di sebelahnya, juga hanya pengacara kulit hitam. Pada sebelum malam Natal, pengacara tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin pulang dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Red biarkan dia pulang, tapi dia tetap bertahan. Memang, hari berikutnya dia menerima kontrak. Ternyata orang itu, sudah lama ingin mentransfer kepada dia. Tapi itu berlangsung begitu lama. Itu karena ingin mencoba, lihat seberapa dalam ketulusan Red. Karena akuisisi ini, Red melihat di atas koran berita teratas tentang dia menjadi miliarder. Akhirnya dia berhasil. Tujuan yang dia tetapkan sejak dia masih kecil. Tapi lihat keempat sisinya. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Bagikan kabar baik ini kepadanya. Saat ini dia akhirnya mengerti. Sampai tahap tertentu, kekayaan hanyalah serangkaian angka. Dia mengabaikan keluarganya terlalu lama. Di ujung telepon yang lain, sang istri melaporkan berita itu. Teman pengacaranya juga asisten efektif. Dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan mobil. Kedua ginjal benar-benar dibatalkan. Untuk menyelamatkan nyawa temannya, dia memutuskan untuk mendonorkan salah satu ginjalnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Red membuka pertemuan keluarga, menyatakan bahwa aset yang tersisa akan digunakan untuk menyiapkan dana amal, bantu mereka yang membutuhkan. Kemudian dia memberi setiap anak $10.000 USA. Beritahu mereka untuk menggunakan uang ini untuk membantu orang lain. Jelas ini ujian. Tapi sepertinya anak-anak ini, perhitungan selesai. Bagaimana cara menghabiskan jumlah yang besar ini, tapi tanpa niat membantu orang lain? Hanya putra kedua, kembalikan jumlah ini 10.000. Dia bilang dia tidak kekurangan uang. Berharap untuk dapat gunakan uang ini masuk ke amal itu. Terakhir, dia telah menjadi pewaris dari amal itu. Sampai jumpa di lain waktu.